Saudara, santri asal Papua merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mendeklarasikan dukungan terhadap keutuhan NKRI dan bertekad mengejar ketertinggalan dengan daerah lain melalui jalur pendidikan. NKRI merdeka! Merdeka! NKRI! NKRI! Indonesia! Bangsa dan negaraku! Indonesia! Indonesia! Ratusan santri asal Papua yang belajar di Pesantren Nuar, Bekasi, Jawa Barat menyambut HUT ke-70 kemerdekaan RI dengan beragam kegiatan lomba seperti pidato bahasa Arab dan Inggris, cerdas cermat, dan hafalan Al-Quran. Materi lomba diisi dengan nilai-nilai perjuangan untuk memupuk nasionalisme dalam mendukung keutuhan NKRI. Para santri Pondok Pesantren Nuar menyatakan sikap bahwa Indonesia, negara dan bangsaku, NKRI harga mati dalam perjuangan. Tidak boleh ada kata pemisahan, tidak boleh ada kata perbedaan. Tetapi perbedaan yang ada di antara kita itu adalah sebuah kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyemangati santri, pengasuh pesantren sengaja mendatangkan sejumlah santri senior yang telah lulus dan mengabdi di Papua guna memberikan testimoni. Sebagai yang tertua dari adik-adik ini, kalian ini adalah generasi penerus umat Islam di Papua khususnya dan umat Islam di belahan dunia. Saya juga berharap kepada adik-adik bahwa jangan pernah putus asa, belajar dan belajar. Anak-anak Papua di Pesantren Nuar juga diingatkan agar peristiwa kelam yang menimpa umat Islam di Tolikara pada Hari Raya Idul Fitri menjadi bahan evaluasi agar generasi Papua memperbaiki peradaban melalui pendidikan. Optimisme mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto terhadap masa depan generasi Papua dikemukakan di hadapan ratusan santri asal Papua di Pesantren Nuar, Bekasi. Bambang Wijoyanto menilai dengan segala keterbatasan, jika disatukan dalam lembaga pendidikan yang sama, anak-anak Papua mampu bersaing bahkan lebih unggul daripada anak yang berasal dari daerah lainnya. Pembentukan karakter anak Papua seperti yang dilakukan di Pesantren Nuar, menurut Bambang merupakan evolusi yang dipercepat dalam membangun Papua, bahkan Indonesia. Papua yang katanya terkebelakang, itu sebenarnya bisa menunjukkan dirinya memimpin peradaban Indonesia masa depan. Dan itu sebenarnya terbukti melalui program seperti ini. Orang-orang yang, anak-anak muda yang dari kampung, yang belajar mengaji dengan baik, itu ternyata tingkat kecerdasan emosional dan intelijensianya itu terlecut dan menjadi orang-orang yang dahsyat itu. Pengasuh Pesantren Nuar, Fadlan Garamatan mengatakan, upaya yang dilakukannya hanya membantu pemerintah dalam sektor pendidikan yang masih terabaikan. Kita membantu negara dengan kegiatan seperti ini, di mana sebagai upaya kita pertama adalah dakwah harus tumbuh. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI harus terawat, terjaga, tertata. Dan yang ketiga, memanfaatkan potensi alam dengan SDM yang kita ciptakan ini sehingga mereka merasakan bahwa mereka bukan siapa-siapa tapi mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah warga negara Indonesia yang hidup bersama orang lain. Pola pendidikan yang diterapkan di Pesantren Nuar mengacu pada pembentukan calon pemimpin berkarakter seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bukit Pianemo bukan ikon utama wisata di Raja Ampat, namun wisatawan akan rugi jika tidak mengunjunginya. Karena dari Bukit Pianemo, keindahan gugusan Pulau Wayang yang menjadi tujuan utama akan terlihat.
Bukit Pianemo merupakan tempat untuk melihat gugusan Pulau Karang di Raja Ampat. Dari atas bukit ini akan terlihat seluruh eksotisnya hamparan Pulau Karang hidup yang dikelilingi perairan berwarna biru. Wisatawan bisa melihat hamparan pulau berbagai ukuran, salah satunya Pulau Wayak atau Pulau Wayang. Menikmati pemandangan alam ini tidak hanya memanjakan pandangan mata, jika mampu juga menambahkan keimanan. Lihat alam ini, siapa yang menggambarnya, siapa yang mendesain dia, siapa yang membuat konstruksinya begitu indah. Setiap mata yang melihat pasti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang potensi wisata ini belum didukung fasilitas yang memadai. Selain sarana transportasi, juga homestay untuk pengunjung agar bisa berlama-lama tinggal di Raja Ampat. Kalau dioptimalkan pengelolaannya oleh pemerintah dengan mendirikan homestay yang memadai dengan fasilitas yang tentunya bisa memenuhi semua kebutuhan para wisatawan, maka ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Untuk menuju lokasi ini, kalau dari Jakarta menggunakan pesawat sampai Sorong, kemudian dilanjutkan dengan kapal menuju Waisai. Dari Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, masih membutuhkan waktu sekitar 2 jam lagi menggunakan speedboat. Santri Pondok Pesantren Luar asal Papua bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1437 Hijriah memberikan tahun baru Islam dengan berjalan kaki di Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensi generasi muda Islam Papua siap memimpin peradaban di Indonesia. Berangkat menuju Masjid Al-Falah, Kecamatan Setu untuk mensiarkan Tahun Baru Islam 1437 Hijriah, para santri asal Papua ini dengan penuh semangat menembus pagi di Kampung Gunut, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang menjadi lokasi berdirinya Ponpes NUU WAAR. Seterusnya ratusan santri asal Papua kembali melakukan long march dari Setu menuju pesantren AFKN di Bungut, Bekasi yang berjarak sekitar 7 km. Kendati tahun sebelumnya kegiatan serupa sudah dilakukan, namun santri yang berusia SD sampai mahasiswa ini bertekad menjadikannya sebagai agenda tetap agar masyarakat luar Papua mengetahui keseriusan generasi muda Islam Papua dalam memimpin peradaban Indonesia ke depan. Pengasuh AFKN Fadlan Garamatan menampik penilaian hanya membuat sensasi. Ia yakin kemampuan santri Papua tidak kalah dengan yang lainnya jika mendapat kesempatan belajar yang sama. Makna hijrah yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berpindah tempat. Tetapi di saat modern seperti ini, kita yang dilakukan oleh kita adalah mindset, berpindah, berpandangan, bermindset bahwa dari hal yang salah ke hal yang benar, yang lalai ke selalu ingat kepada Allah, yang lupa selalu ingat kepada Allah, maksiat menuju takwa, yang jahiliyah menuju Islam, bahkan tadi tidak bersyariah menuju negeri syariah. Ini yang dimaksud dengan hijrah. Jumlah santri asal Papua yang mendapat beasiswa dari pesantren AFKN saat ini mencapai 5.000 orang. Tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, namun yang tinggal di asrama Setu sekitar 300 orang. Setiap tahun jumlah santri baru terus bertambah, sehingga AFKN membutuhkan banyak orang tua asuh untuk mendidik mereka.